Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bronet, jumpa lagi bersama saya Dimas Sandi, tentunya di channel saya, Demsan TV. Nah, kali ini di sebelah kanan saya ini adalah laptop HP Pavilion X360 Convertible 14. Nah, gimana sih kemampuannya, gimana sih spesifikasinya, apa sih keunggulannya? Jangan kemana-mana, pantengin terus nih videonya, jangan di skip-skip. Skip itu tidak baik buat kesehatan. Nah, Bronet, kali ini laptop ini akan coba saya review. Ini adalah laptop teman saya, teman mantan kerja, teman apa ya? Pokoknya teman saya, gitu. Nah, kita coba pertama, impresi pertama dari segi desain. Nah, ini ya. Ingat gak sih, kalian ketika lihat begini nih, ingat sama laptop apa? Tadi kalau saya lihat sekilas, langsung teringat sama satu brand laptop. Sebutin enggak ya? Kalian tulis di kolom komentar. Nah, jadi sayangnya sih ya, kalau saya pribadi, ini di bagian sini, engselnya itu memang sih kelihatan mewah ya, desainnya ini kelihatan bagus lah. Tapi ini menjadi minus sih kalau buat saya. Kenapa? Karena kalau secara estetika sih kurang sih. Mendingan udah plastik aja semua gitu, tutupin cover plastik daripada pakai beginian. Ya mungkin sih pihak HP, HP, handphone apa ya sih, ya pokok itulah merek ini mungkin menyamakan biar senada dengan si ininya, logo yang ada di laptop ini. Nah, teman-teman, kita coba langsung cek spesifikasi dulu. Enggak ada ya, kita keliling dulu. Ini ada fitur-fitur apa aja. Kemudian di sini di pojok kanan kita mendapatkan slot SD memori. Kemudian ada Type C nih tentunya. Kemudian satu ini belum USB tipe A dan belum 3.0. Ada HDMI, kemudian di sini juga apa sih namanya ini, power, cek power, lubang power, itulah pokoknya. Nah, kemudian di sini ada lagi USB tipe A, namun tetap nggak ada 3.0. Kemudian di sini nggak ada jack audio. Nah, tombol powernya nggak ada di ini ya teman-teman, nggak ada di keyboard di samping. Biasanya kan ada di bagian keyboard sebelah sini atau sebelah sini atau di mana ya kan, biasanya ada di situ. Nah, ini berbeda. Tombol powernya ada di sini. Nah, ini teman-teman tombol powernya di sini. Ini ada kisi-kisi anginnya dan mungkin ya itu aja. Dan ini sudah pre-install Windows 10 Home Edition. Pre-install, nah di sini ya. Ada logo aslinya, teman-teman. Kemudian bahannya ini overall plastik semua. Cuman hanya ini aja engselnya yang dilapisi oleh aluminium atau plastik sih. Enggak benar aluminium sih. Jadi kesannya metalik, kesannya mewah. Oke, kita coba buka dengan satu tangan. Laptop ini, untuk kalian tahu, harganya kisaran 8 jutaan. Kalau saya nggak salah sih, sekitar 8 jutaan. Kita coba, bisa nggak laptop 8 jutaan dibuka dengan satu tangan? Jeng jeng, bisa nggak? Ngangkat ternyata ya teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui, layar di HP X360 kepanjangan ya, tak singkat aja ya, jadi saya nyebutnya X360. Laptop X360 ini dilengkapi dengan layar IPS dan sudah touchscreen. Kalian nggak percaya, nanti akan saya tampilkan videonya. Nah, ini kita masuk ke ini dulu, ke home screen. Nah, ini adalah home screen-nya teman-teman ya, seperti ini.
Untuk spesifikasi teman-teman, oh ya, sebelum ke spesifikasi, saya akan jelaskan dulu fitur tambahannya nih. Di sini sepertinya mewah kalau dari fitur tambahan. Pertama, dia sudah dilengkapi oleh fingerprint tentunya. Jadi pilihannya bisa pakai password seperti biasa untuk login ke home screen-nya, untuk login ke Windows-nya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan sidik jari fingerprint yang udah ada di bagian kanan sebelah sebelah touchpad-nya. Kemudian di sini ada keterangan audionya udah dilengkapi include dengan Bang & Olufsen. Kita ketahui Bang & Olufsen itu satu pabrikan audio yang premium teman-teman. Jadi seperti apa sih nanti suaranya, seperti apa nanti, bener bassnya kedengeran atau gimana, kita coba aja nanti. Kemudian kita ke spesifikasi, langsung ke spesifikasi teman-teman. Nah, di sini kalau saya cek dari DX Diag-nya, dia ini udah berprosesor Core i3 generasi ke-8 dengan clock 2,1 GHz 4 core ya tentunya teman-teman. Kemudian dia dilengkapi dengan memori RAM 4 GB. Nah, kalau 4 GB untuk tahun 2020 worth it nggak sih buat kalian? Kalau menurut saya pribadi kurang deh kayaknya. 4 GB bisa ngelahap apa nih? Nah, laptop ini udah dilengkapi dengan IGP teman-teman. IGP-nya aja dia udah membawa 2 GB. Kemudian untuk dedicated VGA-nya dia dilengkapi dengan Nvidia GeForce MX 130 dengan total memorinya itu 3 GB. Kalau VGA dan RAM-nya segitu, menurut kalian apa nggak overkill nih VGA? Karena setahu saya VGA dan GPU itu harus memiliki gap yang cukup, mungkin 2 kali lipat, karena untuk processing, untuk rendering agar nggak terlalu berat ya. Kita cek aja nanti di benchmarknya seperti apa. Nah, kalau spesifikasi sekilas itu seperti itu. Kemudian oh ya, jadi teman saya beberapa ada yang memakai laptop yang sama seperti ini dan mengeluhkan dengan lemotnya. Mungkin kalian pengguna X360 ini ada yang berpengalaman sama, tuliskan di kolom komentar kenapa dan mungkin solusinya apa. Nah, karena saya juga tadi sempat mengalami untuk copy paste sedikit sih, nggak sampai 200 MB, saya copy paste aplikasi dari handphone saya ke laptop, itu not responding, lemot banget ya. Cuman nggak tahu sih karena apa, entah mungkin dia butuh update Windows, dia butuh update BIOS dan lain-lain. Mungkin silahkan kasih saya solusi, tuliskan di kolom komentar. Kemudian laptop ini mampu nggak sih dibuat game, kemudian untuk rendering seperti apa. Sepertinya kalau dia jadi berapa sih, 4 core ya, 4 core kayaknya dia ini, setahu saya Intel itu lebih memfokuskan untuk single core kebanyakan. Kalau Core i3 yang saya tahu sih kebanyakan seperti itu, dia itu difokuskan untuk single core. Nah, artinya ketika dia difokuskan untuk single core, itu berarti dia itu difokuskan untuk gaming. Bisa sih rendering, cuman nggak secepat yang multicore. Yang multicore-nya itu lebih cepat. Contohnya ada AMD Ryzen yang sekelas, kalau generasi ke-8, generasi ke-9 itu kalau nggak di 3400, kalau nggak 3400, 3500-an itu. Kalau salah tolong saya diingatkan, Ryzen 5 tentunya. Nah, oke teman-teman, tanpa kebanyakan cincong, kita cek dulu di CPU Z-nya. Ya, sesuai dengan yang ada di DX Diag-nya, bawaan aplikasinya. Dia itu udah Intel Core i3 Whiskey Lake code name-nya. Kemudian case-nya dia 4 MB, bener kah? Tolong koreksi saya kalau salah. Memori 4 GB sesuai.
Nah, kemudian dari sisi grafisnya kita cek di CPU Z, teman-teman. Di sini ada dua. Yang pertama IGP-nya. HD graphic. Ini kok kosongan? Entahlah, mungkin emang IGP di laptop seperti itu ya. Dia itu bawaan dari ketika RAM dan VGA itu udah include, dia memiliki VRAM, kemudian yang diakumulasi. Ya seperti itulah. Tolong dijelaskan nanti ya di kolom komentar, teman-teman, kalau bagi kalian yang tahu. Kemudian dari grafik dedicatednya Nvidia GeForce MX130 maksud saya, clocknya defaultnya ini dia berjalan di 135 MHz, memorinya 405 MHz, kemudian dia size-nya dia memiliki 2 GB, kemudian tadi totalnya 3 ya, itu ada dengan VRAM juga, dan dia udah GDDR5 teman-teman. Jadi teknologi 28 nanometer. Seperti apa sih benchmarknya, seperti apa, kita cek nanti. Tanpa basa-basi langsung aja kita cek di Cinebench R15. Nah, benchmark kali ini yang saya gunakan adalah aplikasi dari Cinebench R15, karena yang bisa saya download ini nih teman-teman. Itu kita coba run dulu OpenGL-nya. Sabar teman-teman. Nah teman-teman, kali ini laptop ini sudah saya tes dengan Cinebench R15. Pertama saya tes dulu di OpenGL-nya, dia itu mendapatkan 66 fps. Nah, 66 fps posisinya ada di sebelah mana sih? Nah, untuk posisinya dia yang sekelas dengan dia itu, dia menempati ranking 2. Di atasnya, satu tingkat di atasnya itu adalah Quadro K4000M PCIe. Ini dengan GeForce MX130 ya teman-teman. Kemudian dari segi CPU-nya, dia menempati posisi ke-7 ya teman-teman. Ini lumayan jauh, terpaku jauh, karena posisi pertama itu ditempati oleh Intel Xeon CPU X5650 dengan skor 1278, dan skor dari Core i3 ini 8145U ada di 320. Nah, for your information teman-teman, FYI, ralat sih sebenarnya, ralat. Jadi tadi saya sempat mengatakan ini memiliki 4 core, ternyata bukan. Nah, 4 itu adalah 4 thread, kemudian ini dia memiliki 2 inti, 2 core. Di sini dijelaskan prosesornya, sistemnya Intel Core i3 8145U. Kemudian core-nya dia memiliki 2 core, 4 thread dengan clock 2,31 GHz versi 64 bit. Nah, itu teman-teman. Oke, Bronet. Sekarang kita tes audionya, karena di sini dia itu mengusung embel-embel Bang & Olufsen. Nah, di sini logonya BNO. Dimana ini artinya dia udah include dengan software Bang & Olufsen. Kita cek audionya, sebagus itukah, semantap itukah, kita cek. Kita cek langsung dari salah satu audio library di YouTube tentunya teman-teman. Dan maaf ya, di sini internetnya agak sedikit lambat, mohon sabar. Kedengeran nggak sih? Ini saya pakai
volume saya up jadi 50. Vokalnya sih dia tuh lebih ke treble kayaknya. Jarang sih emang, jarang untuk sekelas laptop yang udah kedengeran bassnya, jarang banget. Tapi daripada laptop saya yang tahun 2013 atau 2014 gitulah, itu nggak ada apa-apanya sih. Emang ini enak untuk denger itu enak gitu. Kita coba langsung volume 100%, bikin jebol speaker nggak ya? Dan salah ternyata. Bassnya kedengeran teman-teman. Kedengeran nggak sih? Silahkan komentar gimana impresinya audio ini. Audio dari Bang & Olufsen yang udah include di dalam laptop HP X360 Pavilion XP X360 convertible, maksudnya itu. Asik ya, udah kedengarannya udah bagus, udah enak. Jadi untuk kalian pendengar suka dengan audio walaupun tanpa headset itu udah oke, teman-teman. Ya oke, itu aja. Kemudian laptop ini untuk siapa sih sebenarnya? Laptop ini adalah saya rekomendasikan untuk kalian yang memiliki budget 8 juta pertama. Kedua, kalian adalah penggila fitur. Ketiga, kalian mencari laptop dengan layar sentuh dan tampilan yang cukup menawan. Tiga ini saya rekomendasikan. Kalau untuk overall, nggak saya rekomendasikan. Kenapa teman-teman? Karena 2 core 4 thread, kalian bisa cari laptop lain yang value for money sih. Banyak kok, banyak. Kita bisa browsing. Contohnya apa bang yang 8 jutaan. Jadi banyak kok pilihannya, kalian bisa searching aja di toko-toko online di Indonesia. Nah teman-teman, mungkin review dari laptop ini cukup segitu aja deh, karena saya mau mengulas terlalu banyak pun fiturnya emang itu. Oh ya, ada yang lupa teman-teman, ada yang lupa. Di sini keyboardnya udah dilengkapi dengan backlit, jadi untuk kalian mau ngetik-ngetik tengah malam tanpa lampu nggak perlu khawatir sih. Tapi memang nggak yang seperti keyboard mechanical atau keyboard gaming yang terang gitu, tapi cukup lah untuk melihat di dalam, untuk kalian mengetik di dalam gelapnya malam. Gelapnya malam bro. Jadi segitu aja review saya kali ini tentang HP X360 convertible. Buat kalian yang memiliki budget 8 jutaan dan suka dengan fitur-fitur tadi yang sudah saya sebutkan, ambil aja laptop ini. Namun nggak saya rekomendasikan untuk gaming. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan video ini informatif untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bronet. Om, jadi laptop masih bisa lepet om. Masa bang? Coba lah lepet om. Lepet om. Lepet 180 derajat. Lepet pas om. Bahkan bisa kan? Maka tuh bisa lepet om. Iya. Sip bang. Sip. Om. Boleh dah. Om. Boleh dah. Play. Sudah.